Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga sehat selalu ya kabarnya. Oke siswa kelas 4, minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kali ini di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini nanti akan membahas tentang kisah dari Nabi Harun dan Nabi Zulkifli. Oke ya, langsung saja kita mulai tentang Nabi Harun. Nabi Harun itu merupakan saudara kandung dari Nabi Musa. Ya, tepatnya kakaknya Nabi Musa. Kemudian ayah Nabi Harun itu bernama Imron dan ibunya bernama Yukabat. Berikutnya Nabi Harun itu lahir dari golongan Bani Israel, ya. Dan Nabi Harun itu kisahnya senantiasa bersamaan dengan kisah Nabi Musa, karena memang kakak beradik atau saudara kandung dengan Nabi Musa. Dan Nabi Harun ini lahirnya lebih dahulu, ya, makanya disebut kakaknya Nabi Musa, sehingga terhindar dari peraturan Raja Fir'aun. Apa peraturannya? Ya peraturannya ya kemarin itu, kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel maka harus dibunuh. Tapi Nabi Harun itu lahir sebelum peraturan itu. Makanya Nabi Harun sudah aman. Ya, yang belum aman kan Nabi Musa itu akhirnya harus dibuang dan ditemu oleh istri dari Raja Fir'aun. Itu ya. Dan diangkat menjadi anaknya Raja Fir'aun kemarin. Oke. Berikutnya, saat Nabi Musa itu diangkat menjadi nabi dan diperintah untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa itu memohon kepada Allah agar diberi teman. Nah, yang ditunjuk oleh Nabi Musa yaitu agar Harun itu bisa menemani dakwah kepada Raja Fir'aun. Artinya Nabi Musa memohon kepada Allah agar Harun diangkat menjadi nabi dan rasul untuk bersama-sama berjuang, sama-sama berdakwah kepada Raja Fir'aun. Berikutnya, permintaan itu dikabulkan oleh Allah sehingga Allah mengangkat Harun menjadi nabi untuk menemani Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun. Sejak saat itu, maka Nabi Musa selalu ditemani oleh Nabi Harun ketika berdakwah. Ya, karena ada temannya ya. Oke. Berikutnya, Nabi Harun itu diberi anugerah oleh Allah berupa kefasihan dalam berbicara. Jadi bicaranya sangat fasih ya untuk Nabi Harun ini. Makanya Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk mengangkat Harun ini ya, agar nanti dalam berbicara kepada Raja Fir'aun itu bisa fasih dan bisa mempengaruhi Raja Fir'aun. Dan cara berbicaranya Nabi Harun itu juga sangat lembut, sangat tenang dan mudah dipahami. Dengan demikian diharapkan siapa saja nanti yang diajak berdakwah atau yang diajak untuk menyembah Allah maka akan tertarik dengan suara yang lembut, yang tenang dan mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, Nabi Harun juga pandai menata setiap perkataannya sehingga orang yang berbicara dengannya akan menjadi senang. Ini merupakan salah satu keutamaan dari Nabi Harun. Kemudian saat Nabi Musa berkhalwat atau menyendiri di Bukit Tursina selama 40 hari, maka Nabi Harun diberi amanah untuk menggantikan memimpin Bani Israel dalam menyembah Allah. Itu ya, karena Nabi Musa akan bertemu dengan Allah pada saat itu ya di Bukit Tursina. Nabi Harun menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi selama Nabi Musa itu
berkholwat di Bukit Tur Sina yang menjalankan berdakwah, ya, yang memimpin umat, yang memimpin Bani Israel, yaitu Nabi Harun. Itu sedikit cerita tentang Nabi Harun. Kemudian untuk teladan yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Harun ini adalah yang pertama, bahwa tutur katanya santun dan mudah dipahami. Maka kalian dalam meneladani Nabi Harun juga harus bertutur kata yang santun. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh membentak-bentak, harus yang sopan berbicara dengan siapapun. Dan juga kalian dalam berbicara harus mudah dipahami. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Agar nanti yang kita ajak itu akan mudah paham. Berikutnya, teladan Nabi Harun yang kedua adalah selalu setia menemani kemanapun Nabi Musa berdakwah. Jadi kalian juga harus setia kawan. Ya, setia kawan itu tidak meninggalkan kawannya dalam kesusahan. Ya, selalu kawannya terus ditemani. Kalau ada kesulitan dibantu. Itu namanya setia kawan. Yang ketiga, teladan dari Nabi Harun adalah menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada Nabi Harun dengan penuh tanggung jawab. Kalian juga harus seperti itu, harus menjalankan amanah yang diberikan kepada kalian. Misalnya kalian diamanai Bapak Ibu guru kalian untuk belajar yang rajin, maka kalian juga harus belajar yang rajin. Itu berarti kalian menjaga amanah yang diberikan kepada kalian. Itu ya, itu merupakan kisah dan juga teladan dari Nabi Harun. Berikutnya tentang Nabi Zulkifli. Siapa Nabi Zulkifli itu? Nabi Zulkifli itu juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Tepatnya pada urutan yang ke-13 dari urut-urutan 25 nabi. Ayah Nabi Zulkifli itu bernama Nabi Ayub dan ibunya bernama Siti Rahmah. Jadi Nabi Zulkifli itu masih keturunannya Nabi Ayub, tepatnya anaknya Nabi Ayub. Dan nama Zulkifli itu sebenarnya bukan Zulkifli, tapi nama aslinya adalah Bashar. Dan arti dari Zulkifli itu adalah mempunyai kesanggupan. Kenapa kok bisa disebut Zulkifli atau mempunyai kesanggupan? Nanti akan ada ya. Kenapa kok bisa mendapatkan gelar Zulkifli itu? Selanjutnya Zulkifli itu tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Sehingga pada suatu saat raja negeri Syam yang sudah tua dan tidak mempunyai keturunan itu berniat mencari calon penggantinya dengan melalui sayembara. Sayembaranya apa? Siapa nanti yang bisa memenangkan sayembara itu akan dijadikan sebagai pengganti raja. Karena memang raja tidak punya keturunan. Nah, isi sayembaranya adalah siapa saja yang sanggup berlaku sabar, sanggup melakukan sholat jika malam, dan sanggup melakukan puasa pada siang hari, maka akan menjadi raja. Kira-kira ada yang sanggup atau tidak? Nah, tidak ada seorang pun yang sanggup kecuali pemuda yang bernama Bashar itu, yang nanti kita kenal dengan Zulkifli. Nah, setelah Bashar itu sanggup untuk melakukan sayembara, maka Bashar menjadi raja dengan gelar Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janjinya, yaitu yang pertama sanggup untuk bersabar, yang kedua sanggup untuk sholat di waktu malam, dan sanggup untuk berpuasa di waktu siang. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam itu dengan baik, selalu mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan pribadinya. Dan Nabi Zulkifli juga memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari,
beribadah di malam hari, serta sabar dalam keadaan apapun. Meskipun menjadi raja, Nabi Zulkifli juga tetap hidup sederhana. Nah, itu merupakan sedikit kisah tentang Nabi Zulkifli. Lalu kira-kira apa teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Zulkifli? Di antaranya yang pertama, sanggup melaksanakan amanat yang telah diberikan. Maka kalian juga harus sanggup melaksanakan amanah yang diberikan kepada kalian. Yang kedua, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau ada kepentingan bersama, ya kita harus mengutamakan kepentingan bersama itu. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama itu. Nomor 3, hidup sederhana dalam setiap keadaan. Jadi Nabi Zulkifli itu meskipun menjadi raja, tapi tetap hidup sederhana. Kita yang bukan raja, maka harus lebih hidup sederhana. Yang nomor 4, bersabar dalam menghadapi setiap masalah. Jadi dalam masalah apapun kita harus bersabar. Kira-kira kalian bisa meneladani Nabi Zulkifli? Pasti bisa ya. Sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.